Lentera Mahayana. Halo teman-teman semua, kami Tovo Suho. Selamat datang di konten Lentera Mahayana. Kali ini kita ingin berbincang langsung dengan suhu Nengsiu. Ini salah satu suhu yang cukup menarik sekali karena sering dijuluki sebagai suhu Doraemon. Suhu mungkin santai-santai aja ya, kita nggak usah kaku-kaku. Santai. Jadi begini suhu, anggaplah saya sebagai awam, teman-teman juga semua sebagai masyarakat yang awam. Kan kalau Buddhis ini banyak banget alirannya. Ada mungkin Theravada, Budayana, Tantrayana, Mahayana. Nah, pada saat ini kita berada di wilayah Mahayana dikatakannya. Boleh gak sedikit Suhu jelaskan apa sih itu Mahayana Suhu dan ajaran maknanya? Oke, saudara Vicky dan semua pemirsa semua berbahagia ya. Justru kita di Indonesia ini adalah tempat yang paling beruntung. Kalau dari posisi ya, diapit dua benua, terus juga dua samudra. Justru yang disebut dengan Madhya Desa atau dibilang desa tengah, Cungko namanya ya. Itu sebenarnya bukan Cungko atau bukan India sebetulnya. Kalau kita lihat dari tengah-tengah garis Khatulistiwa, Indonesia ini yang disebut sebagai Madhya Desa sebetulnya karena kita benar-benar posisinya strategis. Iya, di tengah-tengah. Tetapi kita lihat sejarah lah ya, kalau kita belajar sejarah. Justru Indonesia ini dulunya Nusantara adalah tempatnya perkembangan agama Buddha terbesar yang merupakan perhatian kedua setelah India. Di Jambi itu ya, Muaro Jambi. Iya, di Muaro Jambi khususnya karena itu adalah sekolah dulu. Jadi sebetulnya bangsa kita ini, Indonesia ini udah paling kenal duluan. Sebetulnya nenek moyang kita punya leluhur bangsa ini yang berdikjaya sampai ke Afrika, sampai kemana, yaitu kerajaan Sriwijaya, baru kerajaan Majapahit. Nah, dan semuanya itu terinfluence dengan ajaran agama Buddha. Terus kalau di Majapahit sendiri ada Siwa Buddha yang pertama kali dulu ya. Ada Hindu Dharma, ini sama-sama merupakan satu ajaran leluhur yang paling kuat sekali untuk di Nusantara. Sampai setelah abad kesekian lah istilah hilang dari bumi Nusantara ini, tapi yang masih tetap bertahan ya justru di Bali. Masih di Bali. Jadi sampai sekian lama agama Buddha hampir dikatakan disappear lah bahasanya, baru muncul kembali pada tahun 34 ya dengan Bante Narada datang ke Indonesia. Lalu kemudian kita kenal Ong Tiang Biao dari Teosofi, belajar dan kemudian memutuskan untuk menjadi biku itu tahun 50-an dan kemudian menjadi sangga pertama atau biku pertama di Indonesia. Baru kita mengenal suhu-suhu yang udah lama di Indonesia itu adalah suhu-suhu dari Cungko. Kita ada dari silsilah Konghwasi atau Futian Konghwasi. Nah, itulah mereka datang ke Indonesia dan kemudian ada beberapa wihara dan susu Cungko lainnya yang kita kenal sebagai kelenteng. Sekarang kelenteng, tapi dulu kelenteng itu sebenarnya pusat agama Buddha. Saat dulu ya. Dan biksunya Mahayana, tapi karena ya kejadian yang 32 tahun belakangan ya, dan akhirnya kelenteng tidak boleh dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Buddha yang notabene ada bahasa Cinanya, dan padahal kita bukan itu ya, kita beragama Buddha, tetapi semuanya efek influence-nya jadi besar sehingga ajaran Mahayana ini tidak berkembang. Baru kemudian setelah Suta-suta Mahayana dicari padanannya Sanskerta, wihara-wihara Mahayana akhirnya belajarnya pakai bahasa Sanskerta, ceramahnya bahasa Indonesia. Tapi itu pun tidak terlalu berkembang ya, istilahnya hanya dibungkus oleh kebaktian sederhana, terus juga pelajaran agama Buddhanya juga tidak terlalu merakyat, bahasanya begitu. Sampai akhirnya zaman Gus Dur semua boleh kembali belajar dalam bahasa Mahayana, terbuka open. Banyak orang Tionghoa yang akhirnya belajar ke Beijing, ke Guangzhou, ke Shanghai untuk belajar Mandarin. Dan akhirnya suhu Mahayana juga kembali kita belajar basic roots Mahayana Mandarin. Sehingga akhirnya sekarang udah mulai banyak yang
belajar kembali ke dasar Mahayana dalam bahasa Mandarin. Karena kita untuk belajar Sanskerta, untuk tahu Mahayana ajaran Nusantara udah nggak ada referensinya Oke. untuk di Indonesia. Itu kan secara histori nih, luar Ya, biasa. Su, histori. apal banget ya. Saya aja jujur nggak tahu nih, dijelasin baru historinya. Nah, kalau secara histori kita sudah dijelaskan sama Suku sendiri. Kalau makna Mahayana itu sendiri apa sebenarnya? Ya, Maha itu kan besar, makanya sesuatu yang besar. Maha karya, Maha agung, gitu kan, mahasiswa. Jadi mahasiswa adalah semua siswa-siswa pelajar yang sudah bukan biasa lagi, akhirnya dia menjadi Maha Tasye namanya, yang Ta itu besar. Tak usah. Jadi Maha itu artinya kita luas. Apa yang dikatakan luas? Pandangannya, jiwanya, atau sesuatu yang idealnya, tujuannya, goal settingnya. Nah, Yana adalah kendaraan. Jadi kendaraan. Jadi kalau digabung sebenarnya kendaraan besar. Tapi saya pikir dulu Mahayana itu seperti kapal pesiar yang besar gitu ya, mewah, keren, dalamnya bisa ngangkut banyak orang. Tapi pengertiannya bukan sebatas besar kecilnya kapal, tetapi jiwamu besar atau kecil, pandanganmu besar atau kecil, dan semangatmu besar atau kecil. Mahayana lebih ke arah semangat yang besar, menyadarkan banyak orang supaya kita nih sama-sama ayo belajar, supaya kita sama-sama ke pantai seberang. Jadi semangat bodhisattva itu adalah semangat saling membackup, semangat saling membimbing, bersama-sama mewujudkan cita-cita yang sama. Mari kita mencapai kebudayaan bersama-sama. Berarti ibarat Semangat kendaraan lebih besar ke arah ya, semangat, sama-sama iya. kita. Karena bersama-sama artinya pilar dasar sangga adalah biksu, biksuni, upasaka, upasika. Upasaka, upasika kenapa terlibat di dalam sangga? Karena ini pilar utama. Pilar utama yang dikatakan agama Buddha atau sangga adalah tanpa ada upasaka, upasika, maka biksu dan biksuni tidak ada yang dukung. Jadi kalau di Mahayana kita perhatikan bodhisattva yang berjubah seperti biksuni cuma Siti Garba bodhisattva. Sedangkan yang lainnya lebih ke arah umat, baju umat. Iya. Artinya umat pun kalau dia mengambil Pancasila Buddhis, dia dikasih jubah. Oh, dikasih juga. Dikasih jubah. Nah, jubah coklat yang sama tapi polos. Belum ada potongan-potongannya. Artinya ketika umat sudah bertekad untuk jalanin Pancasila Buddhis, dia sudah masuk ke dalam arah jalan Buddha itu sendiri yang disebut dengan bodhisattva. Dan ketika umat mengambil bodhisattva sila, maka bodhisattva itu semua bisa mencapai bodhisattva. Maka kalau di Mahayana umat punya peranan juga besar dalam pencapaian. Dulu saya nggak berpikir bahwa umat juga bisa mencapai kesucian atau gimana, kayaknya kita terlalu jauh gitu ya dibanding saya juga sangga. berpikir jauh banget. Jauh. Nah, waktu di Taiwan itu kita sering mengadakan bodhisattva sila. Kok banyak banget yang daftar sampai ribuan gitu ya. Nah, terus kegiatannya juga penuh dari pagi sampai malam, kok nggak ada yang komplain. Kita mah berdiri aja udah berasa capek atau tapi umat Taiwan tuh benar-benar pakai hati mereka. Karena ternyata agama Buddha di Taiwan lebih ke arah humanistic Buddhism, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu saya 3 bulan di Taiwan tuh udah nggak tahan, pengen pulang. Nah, akhirnya saya camsinya di perpustakaan. Buku di mana saya berdiri atau berhenti, ini pasti jawabannya di situ. Namanya saya dulu Li Feng I, ya ada I-nya begini. Nah, ternyata begitu dipegang ada satu buku tebal. Itu juga namanya Chen I, I-nya sama. Pusa, bodhisattva. Loh, ini aliran mana lagi? Karena ini umat pakai mani, pakai jubah coklat itu, haiching hitam, jubah coklat, belakangnya ada halo, bawahnya ada teratai. Oke. Wah, aliran baru mana lagi gitu pikiran saya. Ternyata dia umur 36 meninggal karena kecelakaan kereta, dan kemudian setelah dikremasi satu badannya itu ya merinding nih, waktu itu saya benar-benar merinding. Satu badannya boleh dikatakan banyak selihwa dan selice. Selihwa itu relik yang berupa tulang belulang, yang berupa kayak terumbu karang yang warna-warni. Dan selice itu yang bulat-bulat, berwarna-warni segala macam, dan bentuknya kayak kristal, ada yang kayak terumbu karang gitu, tapi itu keras sekali. Dan satu buku, kalau difotoin semua itu sampai di zoom, didetilin,
Dalam tulangnya ada yang mirip wajah satwa, ada yang mirip Kuan Yin, ada yang mirip Cikung gitu. Jadi shape-nya itu benar-benar mirip itu, dan itu banyak sekali satu badan. Jadi bukunya sampai tebal. Lalu saya lihat dong, baca dong, makin penasaran. Iya. Kita baca, ternyata dia adalah orang biasa aja yang memang kayak kalian volunteer di wihara. Iya. Dia tidak pernah berkata tidak. Bahkan ibunya sebel banget karena waktu dia lebih banyak di wihara daripada di rumah. Dan dia apa aja di kerjaan, MC iya, editor buku majalah iya, terus juga kalau lagi panen dan segala macam dia panen. Artinya dalam arti kata orang biasa aja yang tidak menarik, tidak menonjol, tidak apa, tetapi begitu dikremasi ternyata dia adalah mungkin bodhisatwa yang turun di dunia sehingga badannya full sama relik. Jadi dari situlah saya bilang kalau umat awam aja ada garansi. Iya. Kenapa saya yang mau jadi biksu mundur gitu? Akhirnya di situ saya tidak jadi pulang. Akhirnya sampai lulus 4 tahun. Akhirnya lewat juga Dari masanya. 3 bulan udah fana, udah pengen pulang, bertahan sampai 4 tahun karena ada idol istilahnya yang membuktikan umat pun bisa berhasil dalam pelatihan walaupun kelihatannya umat biasa, bukan sesuatu yang diperlakukan istimewa atau dia ngajar pakai jubah kebesaran, bukan, orang biasa saja. Dan barusan teman kita orang fluid meninggal juga punya relik. Ada reliknya juga. Ada dan bagus sekali reliknya. Yaitu ada semacam tablet sepasang dan ada batu-batu kecil sepasang. Dia karena kita dekat sama dia biasa aja, nggak ada menonjol dia keagamaan atau di kegiatan. Tapi dia setiap ada sangga datang dia betul-betul pakai hati dan dia tidak pernah berkata tidak dan dia suka memberikan beda buku. Ya ada buku tertentu yang dibedah sama dia, orangnya sederhana dan selalu berdana kemana-mana. Nah itu akhirnya saya melihat inspirasi, tidak harus berjubah asalkan kita betul-betul censin jalanin apa yang diajarkan oleh Buddha, Dhamma, dan belajar Dhamma dan sangga-sangga yang ada, pasti ada hasil. Justru Indonesia adalah yang paling beruntung karena semua aliran ngumpul. Iya, benar. Dan kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Jadi kita ini murid Buddha ya, bukan murid suhu atau murid Bante. Benar. Sehingga kita semua bisa belajar secara komplit, semua versi ada di sini. Ini menarik banget, tercerahkan juga. Jadi pandangannya kita tahu juga ternyata semua orang punya potensi juga sebenarnya, punya kesempatan, nggak harus pakai jubah gitu. Ya, di Awatam Saka Sutta dikatakan semua makhluk memiliki benih kebudayaan. Saya tahu kata benih kebudayaan itu dulu dari teman saya, teman sebangku. Saya pikir dia non Buddhis. Begitu saya keluarin poster, dulu masih di Beijing, kita kuliah di Beijing, masih umat ya. Jadi keluarin poster keakraban Buddhis. Terus dia bilang, oh kamu Buddhis juga? Juga kan, berarti kamu Buddhis. Oh kamu juga? Ternyata dia adalah Buddhis dari Nichiren Shoshu. Dan dari Nichiren itu selalu dikatakan dari Sadama pun dari Kasutra selalu mengatakan semua orang adalah calon Buddha atau bibit-bibit kebudayaan atau jiwa Buddha. Dia ngomongnya jiwa Buddha. Dulu saya Theravada ya, jadi saya berpikir, oh ini orang ngomong tentang jiwa Buddha. Terus dia keluarin tuh rumus-rumusan jiwa Buddha itu. Kata saya, wah luar biasa. Memang umat pun bisa gitu ya menjadi Buddha. Kan kita berpikirnya terlalu jauh lah kalau ngomong tentang Buddha. Udah jauh banget. Ya, tapi dia bilang enggak jauh karena Buddha ada dalam hatimu. Nah itu akhirnya kita mengerti bahwa bibit kebudayaan ini dibungkus oleh kekotoran debu yang dibilang loba, dosa, dan moha. Jadi sebenarnya dia udah ada hidden gem namanya kan, tersembunyi. Ketika ini dibersihkan, baru muncul dia permatanya, baru muncul dia Jadi dia selalu ada di dalam batin kita. Semua orang punya itu. Nah itulah yang disebut dengan bodhicitta. Menarik sekali ini. Terus satu lagi, kan kalau Mahayana kan dikaitkan dengan Dewa Kuan Im, bodhisatta istilahnya. Sebenarnya boleh jelaskan sedikit karena kan yang nonton ini pasti bukan cuma umat Buddha. Kalau mungkin teman-teman semua tahu Dewa Kuan Im itu di film Sun Gokong dulu. Ya. Tapi kalau secara benarnya itu bagaimana? Justru kerennya film Sun Gokong itu bisa diterima oleh semua kalangan di mana aja. Iya, benar. Dan ditonton ditunggu loh. Benar. Jadi sebenarnya Sun Gokong itu simbol daripada dosa. Iya. Patkai simbol dari loba. Dan ucing simbol dari moha, kebodohan.
Gokong itu kan nggak mau kalah. Iya. Dia bukan benci apa-apa ya. Dia melukai orang itu kalau dia terpaksa sebetulnya. Iya. Atau dia membela, atau memang dia emosional, emosinya tersentil dikit dia begitu. Jadi dulu novel Siochi itu atau novel Perjalanan ke Barat itu adalah cerita original tentang Biku Xuanchuang. Iya. Xuanchuang mengambil kitab suci ke barat dan akhirnya belajar di Nalanda, 20 tahun kemudian kembali ke Chungpo. Cuma sama penulis novel yang terkenal itu dibikinlah cerita supaya perjalanan mengambil kitab suci ke barat itu jadi lebih seru. Jadi itu manifestasi dari sifat Biksu Xuanchuang sendiri. Iya, manifestasi. Yang serakahnya dia harus melewati perjalanan dan banyak gangguannya, terus juga patkainya di mana setiap kan kita kenal ada Kumara Jiwa, ada bapaknya Kumara Jiwa. Sama perjalanan dari India situ Pakistan lebih arahnya mau ke sini dari Kucha namanya, kota Kucha mau membabarkan dhamma ke Chungpo. Dalam perjalanan di kerajaan itu pasti gagal. Kenapa? Putri kerajaan itu mau menikah dengan mereka. Oh. Jadi bapaknya Kumara Jiwa gagal. Akhirnya ditawarin posisi menjadi penerus raja karena menikah dengan adik raja. Lucunya setelah menikah, jadi putri ini tadinya tertarik dan biksu. Setelah menikah, justru putri ini jadi benar-benar belajar dhamma. Akhirnya hamillah Kumara Jiwa. Dan ketika Kumara Jiwa ini dalam kandungan, biasanya bawa norok gitu ya. Iya, bawa norok. Membawa kita menjadi ibunya menjadi lebih bijaksana, lebih baik, lebih cerdas. Baca semua kitab lebih gampang nerimanya. Akhirnya ayahnya Kumara Jiwa yang udah lepas coba ini dengan istrinya lebih banyak belajar istrinya. Banyak, jadi kayak nyambung ya. Nyambung. Begitu dilahirkan ini Kumara Jiwa lahir, malah membahas semakin lebih dekat dengan agama Buddha dan akhirnya dia bilang saya mau jadi biksuni. Boleh nggak anakmu jadi samanera? Jadi nyambung lagi. Jadi dulu dibikin menikah. Iya, selesai nyambung lagi. Selesai malah ini yang mau Lanjutin. jadi sangga dan dia tetap jadi penerus raja gitu. Jadi artinya ibu Kumara Jiwa sendiri menjadi bikuni. Dan Kumara Jiwa lahir juga belajar sangat cepat dari Theravada. Dulu aliran yang sekarang dikatakan Theravada, terus kemudian belajar Mahayana dan akhirnya dia menjadi penerjemah besar. Dia diundang berhasil masuk ke Chungpo. Tapi akhirnya juga dinikahkan sama raja di sini. Cuma perjalanan Kumara Jiwa dia berkata bahwa saya memang menikah, tetapi dharma yang diajarkan diterjemahkan atau sampai akhir hidup saya akhirnya ini adalah yang betul-betul tidak menyimpang. Kalau memang aliran ini ada yang salah atau ajaran yang diterjemahkan salah, maka semua badan saya akan terbakar. Tapi kalau benar, biarkan lidah saya menjadi saksi bahwa lidah saya tidak akan terbakar. Dan ketika Kumara Jiwa dikremasi, betul lidahnya tidak terbakar. Tidak terbakar, terbukti ya. Terbukti. Maka ini adalah salah satu biksu yang dianggap yang menikah ya, tetapi dia punya karya sebagai penerjemah dari bahasa Sanskerta ke bahasa Chinese. Bahasa Chinese ya. Jadi perjalanan Siochi sampai terkenal karena dibikin novel dan dibikin film. Iya. Jadi Dan di sana ada sosok Kuan Yin Pusa. Nah, Kuan Yin Pusa kalau di Taoism dianggap sebagai Dewi Kuan Yin. Kalau di Buddhis kita panggilnya Kuan Yin Posat atau Kuan Yin Pusa. Di dalam perjalanan Xuanchuang menuju India dan kepulang banyak halangan dan rintangan yang harus dijalani. Tapi yang menjadi acuan dia sehingga nafsunya tidak muncul ketika digoda oleh banyak putri, terus juga emosinya ketika melawan banyak ya siluman lah bahasanya yang mengganggu dalam perjalanan atau hantu atau apa adalah Xinqing. Xinqing adalah sutra yang dipegang. Kalau Kuan Yin lihat ada bawah scroll lah, itu scrollnya adalah Xinqing karena itu adalah prasna paramita. Kalau Hidraya artinya hati. Tapi kalau Prasna Paramita Sutra itu sutranya banyak. Nah, kalau Prasna Paramita Hidraya Sutra berarti Xinqing. Dan Xuanchuang Tase atau Tong Samcong membawa Xinqing ini dalam hatinya dalam setiap perjalanan, sehingga Prasna Paramita adalah prasna kebijaksanaan Buddha.
dalam perjalanannya, dan beliau selalu menjadikan Kuan Yin Pusa sebagai pelindungnya. Nah, jadi kebijasanannya kebijaksanaan Buddha, Kuan Yin Pusa sebagai idol, di mana karena tekadnya dari Kuan Yin Pusa, siapa makhluk-makhluk yang menderita, suara, teriakan, dan apapun doa daripada semua makhluk yang bisa mendengar adalah Kuan Yin Pusa, karena beliau adalah pendengar semua alam. Oke, itu secara filosofi ya. Memang kalau di film-film itu ditampilkan tuh sampai Tampilkan bentuknya ibu-ibu bermacan tuh katanya waktu ya, itu turun turun Kuan Yin. Jadi kalau dikatakan kok kayak wanita dipanggilnya Dewi, padahal kita lihat jubahnya Kuan Yin itu terbuka dada. Iya, laki-laki sebenarnya. Ya, jadi tidak ada gender sebetulnya. Pusa itu tidak ada gender. Tetapi karena cinta kasih dan welas asih yang luar biasa, dan ditambah dengan legenda cerita dari Putri Miao Shan di Chungko yang legendanya menolong ayahnya yang raja di neraka, akhirnya jadi Chen So Kuan Yin. Nah, ini digabungkan sehingga sisi Miao Shan masuk ke dalam cerita awal Lokitesvara, jadilah seperti Dewi. Tapi patung-patungnya semua dadanya terbuka dengan perhiasan, dengan mahkota, dan mahkota di atasnya ini apa, kerudung ya, dan di atasnya ada Buddha. Ini adalah Amitabha Buddha. Jadi semua bisa dikatakan semua orang Tionghoa kenal Kuan Yin, belum tentu kenal Amitabha. Oke. Yang ngerti Amitabha itu yang udah kewiyara. Tapi Kuan Yin, maka Cia-cia atau Yo Kuan Yin, setiap rumah pasti ada patung Kuan Yin. Iya. Tapi belum tentu kenal Mito atau Amitabha. Padahal Amitabha adalah Buddha yang merupakan gurunya Kuan Yin Pusa, dan Kuan Yin Pusa dan Mastama Prapta adalah apa namanya, bodhisattva yang membantu Amitabha untuk mencapai tujuannya dan mengajar. Jadi beliau asistennya bahasanya. Semua orang kenal asistennya, belum tentu kenal Amitabha. Makanya kemudian setiap film-film selalu digaungkan Nianfo dalam salam. Amitofo, Amitofo, Amitofo. Nah, supaya kita yang mengenal Kuan Yin juga selalu mengucap nama Buddha, Omi Tofo atau Amitabha. Artinya sendiri adalah cahaya dan usia tanpa batas. Cahaya dan usia tanpa batas. Ya, jadi Amita itu cahaya. Jadi kalau kita berbicara semua agama ngomongin cahaya. Iya. Tapi Amitabha itu juga adalah cahaya itu sendiri. Nah, tahu jadi makna Omi Tofo itu apa? Dijelaskan. Ya. Saya tadi pengen tanyakan tapi langsung dikasih tahu sama Suhu. Jadi panjang banget cerita ini. Satu lagi Suhu, mungkin ini kalau kita bicara sebenarnya seru nih, menarik. Cuman kalau kita bahas lagi bisa di SKS nih kalau Ya, kuliah. banyak. Banget ini. Gantian nanti kita. Berseri lah. Iya, berseri. So, ini anak muda, generasi muda khususnya. Kan ajaran Mahayana itu sendiri atau Buddha ya, banyak yang mungkin tenggelam kalau kita lihat di generasi muda. Mungkin bagi mereka itu terlalu kuno nih, membosankan, terlalu rumit nih prosesinya. Ya. Bagaimana tanggapan Suhu kira-kira? Itu tadi di awal ya, ingat ya, di awal kita udah bahas Nusantara hampir semuanya dipastikan Mahayana dan Tantra. Oke. Hilang. Ketika hilang, masuk lagi kondisi yang membuat kita tidak bisa berkembang, karena Mahayana akhirnya bukan menjadi Mahayana yang Nusantara, juga bukan Mahayana India, tapi lebih komplit semuanya karena diterjemahkan dari bahasa Sanskrit di bawah sama Tong Samcong tadi, ya perjalanan ke barat, dan di Chungko komplit terjemahannya dalam bahasa Mandarin, kitab suci Tripitaka secara komplit. Dan kita itu bahasa Mandarin, dan kita kan sendiri keturunan tapi KW kan, KW1, KW2 gitu ya. Sehingga tidak bisa baca kitab suci kita sendiri, tidak bisa baca. Terus belum diterjemahkan. Cuma sekarang harusnya anak muda yang sekarang dari kecil udah belajar lagi Mandarin, udah mulai tuh bisa membaca kitab suci. Tapi permasalahannya ini ada Wen Yen Wen. Wen Yen Wen itu 4 huruf atau kata-kata yang berpasangan, yang memang kalau kita paragrafnya bisa panjang, singkat. Jadi pengertian ketika kita baca bisa nggak sama tiap orang. Beda maknanya. Beda maknanya. Maka yang bisa baca Wen Yen Wen itu susah. Fo Kwang San, Fakusan, dan di Chungko udah menerjemahkan menjadi bahasa sehari-hari. Namanya Pai Hua gitu, bahasa sehari-hari. Jadi bukan lagi yang susah dibaca dan dimengerti, tapi lebih diterjemahkan ke bahasa yang umum, yang orang scholar bisa baca dan bisa ngerti.
Kendala kita anak muda sekarang ya, itu pasti dulu sempat hilang, terus sempat ditekan sehingga Mandarin tidak berkembang, dan sekarang mau berkembang lagi. Udah kebanyakan kali bacanya dan pembelajarannya agak susah, dan saking canggihnya anak sekarang nggak ada mau baca buku, semua lewat gadget semua. Jadi podcast ini tujuannya adalah untuk memudahkan yang muda-muda itu belajar dari short, dari yang video. dari yang ya kalau menurut mereka sih numpang lewat bahasanya begitu. Tapi kalau kita gunakan ini sebagai pusat media pembelajaran kembali, akhirnya kan bisa. Dan ini udah mulai berkembang sejak zaman COVID. Di COVID kita nggak bisa kemana-mana. Sebelum COVID mana ada berani mau belajar sama biksu. Karena kan kalau Anda datang ke wihara pasti nanti dianggapnya apa gitu. Terus kita juga nggak berani dong masuk ke masjid untuk belajar sama ustadz. Nggak mungkin juga kita ke gereja belajar sama romo atau pendeta. Di zaman COVID ini semua jadi terbuka. Mau belajar kepada siapa, mau dengerin siapa, semua ada di handphone kita. Jadi agama ini jadi suatu yang seru gitu, dan kita mau belajar mendalami tinggal cari aja siapa yang akan mau kita dengarkan, dan kita bisa wawasannya malah bertambah besar. Dan sayangnya Mahayana baru mulai beberapa, kayak dulu saya podcast atau saya di IG live mulai sedikit, dan suhu sedikit mulai masuk. Justru sekarang Anda semua yang di majelis maupun anak muda-mudanya bisa menggali kembali sehingga kita menjadi universal, bisa didengarkan oleh siapa saja di mana saja tanpa harus pindah agama dan tanpa harus mengurangi iman, tanpa harus meyakini semuanya kira Buddhis yang paling baik. Nggak ada kita bilang begitu, dan kita juga tidak menarik siapa-siapa, tetapi pembelajaran agama Buddha adalah sebagai sesuatu yang ambil bagusnya dan jangan ambil yang jeleknya. Kalau ini bermanfaat buat hidup kita, bermanfaat buat orang banyak dan bisa berguna, silakan. Karena Buddha tidak pernah membuat agama. Buddha dikatakan adalah guru para dewa dan manusia. Dewa berarti penghuni surga. Dan surga di agama Buddha 26. Banyak ya. Makanya sesuai dengan tingkatan. Kalau kita biasa-biasa ya di bawah. Yang mau luar biasa silakan naik di surga atas. Di luar dari tanah Buddha. Masih ada lagi yang namanya tanah Buddha. Jadi sebetulnya universal banget ajaran Buddha itu, bisa berlaku kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Ya itu. Oke. Ini luas secara filosofi, secara keseluruhan. Jadi konsepnya mungkin kalau di garis besarnya harusnya kan secara digitalisasi sekarang, penyebaran dhamma dilakukan. Jadi tidak harus menolak digitalisasi, kita harus justru sesuai perkembangan zaman ya. Jadi bahkan sekarang proyek yang terakhir nih, yang lebih mutakhir adalah semua kitab suci Mahayana tadi kan programnya di ke bahasa sehari-hari. Sehari-hari. Dari yang one yen one diubah menjadi lebih dimengerti. Sekarang ini semua dibikin PDF. Ada sekarang? Udah lagi dalam proyek, semua dibikin PDF dan akan dijadikan sumbernya AI. Jadi AI Buddhis sedang digarap di Chungpo, Taiwan. Ini dalam bentuk AI. Dan sekarang kalau kita baca AI yang kan banyak tuh ya AI. Baca apa aja, mereka udah masukin. Tapi lebih ke arah pandangan yang general. Berarti lebih banyak file data Theravada lebih banyak. Nah untuk Mahayana sendiri sudah ada. Sudah mulai ada dan banyak penjelasannya. Tetapi yang lagi digarap ada Tripitaka secara umum untuk AI. Ini lagi proyek besar, menarik sih, bawa ke depan. Dan robot di Jepang sudah muncul 2 biji yang kita udah lihat tuh. Iya, ada filmnya juga. Agama juga deh. Dan film yang robot mau mencapai Nibbana itu tahun 92 loh. Ada? Ya. Yang robot mau mencapai Buddha, dia mau jadi Buddha. Pernah. Tahun 92. Dan terus kemudian waktu saya di Taiwan itu robot yang namanya siapa namanya? CNR namanya. CNR adalah robot pertama yang semua datanya data-data Dhamma semua, sehingga ada orang ke wihara nanya apapun dia jawab. Itu udah dari lama sekali, udah berapa. Nah sekarang yang kedepannya adalah versi yang Jepang. Dan kemudian yang Korea terakhir yang viral. Saya lihat tuh viral. Ya, yang Korea akhirnya menjadi biksu, itu ditabis. Ditabis robot itu jadi biksu.
Nah, mungkin nanti ke depannya kita juga nggak laku ya. Tapi bukan hanya manusia pekerjaan yang terancam ya. Posisi biksu juga bisa terancam. Bisa. Sudah tergantikan. Iya. Tapi yang nggak bisa dilakukan adalah yaitu mengantar kesucian. Nggak bisa. Karena benda mati Mereka hanya terbagi bisa orang menghayat ya. teori, Iya. tapi tidak bisa melihat lebih dekat pendekatan pakai hati. iya. Kecuali suatu saat nanti benar-benar humanoid cyborg gitu ya. Jadi mereka benar-benar udah punya perasaan. Itu bahaya gak sih? Udah diramalin kok, udah dari zaman dulu, zamannya Iya. Arnold Schwarzenegger. Iya, Itu di film dulu. cyborg. Terus dulu kan imajinasi semua kayak Star Trek, Star Wars, terus juga belakangan cyborg, Robocop dan segala macam. Itu kan udah berbicara tentang masa sekarang. Iya. Handphone kita, tablet, dulu kan wah kalau nonton film itu ya, wih keren ya, ada komputernya tinggal touch screen, tinggal lihat Sekarang begini. udah terjadi ya? Sekarang udah terjadi. Jadi artinya yang dulu hanya di impian. Dulu saya kecil film karton namanya Flash Gordon, udah bahas tentang keluaran angkasa apa segala. Sekarang memang udah biasa. Terus Star Wars, Star Trek yang mesin-mesin canggih udah di tangan. Google Five, Iya. Voltus dulu pertama, Voltus, Voltron, ini pakai Ngomong dulu. ngomong pakai jam. Sekarang udah jadi gadget, jam itu udah jadi gadget. Jadi Iya. Ini menarik banget nih Su. Cuman kayak kita harus akhiri juga nih. Satu terakhir Suhu, pesan untuk para anak muda. ya, jadi buat anak muda sekarang kita punya masalah. Masalah ini sebenarnya ada jawabannya. Nah, tinggal sekarang ketemunya sama siapa. Oke. Ya, jadi kita harus mencari orang yang bijaksana, orang yang cocok dengan gaya pandang, yang mengerti tentang anak muda. Kenapa? Jujur sekarang beda banget sama zaman kita dulu. Anak-anak sekarang tidak terbuka sama orang tuanya, tapi lebih percaya sama teman-temannya. Benar. Guru pun, peranan guru udah bisa banyak ya. Tetapi yang masih bisa diterima sekarang ada pemuka agama. Oke. Karena kita namanya pemuka berarti kan di muka ya, Iya. belum jadi terbelakang. Depan Nah, harusnya. jadi kadang-kadang kalau anak muda ini bisa terjaring lewat pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari gadget, dari Facebook, IG atau apa segala macam dhamma yang dikemas oleh pemuka agama itu sendiri. Jadi sehingga mereka lagi nyari-nyari nih tiba-tiba nyangkut gitu kan. Ada jawaban, bisa ketemu tatap muka, ada jawaban, makanya mungkin lebih baik ke depannya. Oke. Jadi kita yang harus terjun Yes. Kayak pejabat ya. ke dunia mereka. Turun ke masyarakat. Jadi. Turun. Kalau kita diam-diam aja ya selamanya akan jauh. Kayak kita wihara di Bandung makin sedikit muda-mudi karena semuanya pada ke Jakarta. Dan kita banyak kan ibu-ibu semua, gitu, ama-ama semua. Jadi sebenarnya Suhu juga segala macam konteksnya untuk umat bahasa apapun bisa kita ya. Harus bisa. Romantika, perhantuan, apapun tuh bisa sosial bisa. Bisa. Selain dokter cinta. Dokter cinta ya. Dokter Itu anak muda tuh batin. suka banget kayak gitu tuh. Dokter cinta ya. Benar. Iya, karena memang betul jujur ya di agama Buddha ini jawabannya semuanya logis. Kita nggak pakai berandai-andai, kita nggak pakai nakut-nakutin mistik, dan kita semua logis bisa. Semua akan dibabarkan dari benang merahnya, sebabnya, akibatnya, hukumnya apa bisa dijelaskan. Menarik sih. Ya. Sebenarnya Oke. lebih ke sebab akibat keseluruhannya. Iya. Dan semua harus masuk ke sini logika. Iya. Nggak bisa lagi kita ngomong walaupun di Buddhis itu ada mistik, ada misteri, itu hal biasa. Iya. Tetapi kita dari dulu Samudra mengajarkan pasiko itu ya adalah cara lihat ada masalahnya, sebabnya apa, jalannya gimana, hasilnya apa. Itu metode penelitian. Cuma di Buddhis 3 sama 4 terbalik. Itu kan metode penelitian. Maka menurut Buddha kita ini harus jadi peneliti. Peneliti Peneliti sebenarnya. batin. Dipintarkan secara langsung sebenarnya kita semua ini. Ini menarik banget nih. Salah satu closing yang bagus banget dari Suhu. Suhu, terima kasih banyak. Omitofo, Suhu. Oke, amin. Next time pengen banget ngobrol-ngobrol lagi, kita bahas yang lain. Mungkin teman-teman punya request, monggo silakan. Karena Suhu ini kayak punya banyak wawasan sekali nih. Luas sekali. So, satu lagi kenapa dipanggil Suhu Doraemon? Ya itu tadi udah sempat sebelumnya ini kita ngobrol. Iya. Mobil saya kok banyak Doraemonnya gitu kan. Itu terkenal deh, Doraemon semua sukanya. Gantungan kunci juga Doraemon semua sebetulnya karena penulis
kisah Doraemon itu sendiri Buddhis. Oh, tapi jangan nggak usah kita bongkar, next time kita. Oke, next time kita akan bahas tentang Oke. Doraemon dan Oke. falsafah Buddhis. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di Lentera Mahayana. Omitofo untuk teman-teman semua. Omitofo suhu. Terima kasih Omitofo, banyak. semuanya. Ya, sampai berjumpa. Kesimpulan, Lentera Mahayana.